posisi kasus tersebut, fakta yang dominan adalah terkait pemalsuan dokumen. Kasus yang Kohot di Tangerang ya, kami sudah membaca dan mempelajari petunjuk P19 dari Kejaksaan. Sudah kami pelajari, kemudian langkah-langkah yang kita ambil, kami ada beberapa orang saksi, ahli, kita coba untuk diskusi. Salah satu contohnya kepada BPK dari teman-teman BPK kita diskusikan, kira-kira ini ada kerugian negara di mana ya? Mereka belum bisa menjelaskan adanya kerugian negara. Kemudian kami belum melangkah seperti hanya untuk berdiskusi lebih lanjut. Kemudian dari beberapa ahli kami juga mencoba untuk mendiskusikan apakah ini termasuk kategori tindak pidana korupsi atau tidak. Dari hasil itu, dari hasil beberapa diskusi dengan beberapa ahli, kita mempelajari apa yang menjadi petunjuk jaksa. Dari petunjuk jaksa kami melihat salah satunya adalah berdasarkan putusan MK nomor 256 angkara PUU 14/2016 tanggal 25 Januari 2017 dalam pertimbangan menyatakan bahwa tindak pidana korupsi harus ada kerugian nyata sehingga dapat konsekuensi hukum dari dihapusnya kata-kata dapat dalam frase dapat merugikan kerugian negara di pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga kerugian negara secara nyata haruslah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI atau Badan Pengawas Keuangan Pembangunan BPKP. Itu yang pertama. Ini juga merupakan jawaban kami kepada JPU. Kemudian yang kedua, berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara eksplisit menyatakan bahwa yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi adalah yang melanggar undang-undang tindak pidana korupsi atau melanggar undang-undang lain yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga, terdapatnya indikasi pemberitaan suap atau gratifikasi kepada para penyelenggara negara saat ini yang dalam hal ini Kades Kohot ini saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Korpas Tipikor Mabes Polri. Kemudian yang ketiga, yang keempat, terhadap kejahatan atas kekayaan negara yang berupa pemagaran wilayah Laut Desa Kohot saat ini sedang dilaksanakan proses penyidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu dan sudah turun sprint sidiknya. Ini yang sekarang berlangsung. Kemudian kalau kita melihat lagi sesuai asas leg konsumen derograt legi konsumte, yang berarti aturan yang digunakan berdasarkan fakta-fakta yang dominan dalam sebuah perkara, sehingga melihat posisi kasus tersebut, fakta yang dominan adalah terkait pemalsuan dokumen di mana tidak menyebabkan kerugian negara terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara, sehingga penyidik berkeyakinan perkara tersebut adalah bukan merupakan tindak pidana korupsi karena kerugian yang ada saat ini yang didapatkan penyidik adalah kerugian yang didapat oleh para nelayan dengan adanya pemagaran itu dan lain sebagainya. Jadi kita masih melihat itu sebagai tindak pidana pemalsuan.